Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membahas aplikasi mobile apa saja yang harus disiapkan dalam mendampingi perjalanan mudik Lebaran agar perjalanan saat mudik dan balik nanti menjadi lancar, aman, dan nyaman. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam semuanya. Pulang kampung atau mudik adalah sebuah tradisi budaya tahunan yang dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Agama, terutama Hari Raya Idul Fitri. Mereka yang hidup tinggal di berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong kembali ke kota asal orang tua untuk merayakan Hari Raya bersama keluarga. Mudik menjadi traveling massal yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Indonesia dengan menggunakan semua moda transportasi, seperti mobil pribadi, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, sepeda motor, dan bis. Inilah sebabnya banyak timbul kemacetan di mana-mana jika pelaksanaannya tidak disiapkan dengan matang. Di era yang serba digital saat ini, ada beberapa aplikasi mobile yang sebaiknya ada di perangkat mobile para pemudik agar perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman. Berikut ini beberapa aplikasi mobile yang saya rekomendasikan untuk diinstal di perangkat Anda saat perjalanan mudik. Aplikasi pertama yang wajib ada pada smartphone saat melakukan perjalanan yang dapat membantu Anda mengetahui arah perjalanan, menghindari kemacetan, serta menemukan tempat-tempat penting yang dibutuhkan selama perjalanan seperti SPBU, tempat makan, masjid, dan lain-lain adalah peta digital. Beberapa aplikasi peta digital tersebut diantaranya Google Map, Waze, Seijik, HereWeGo, dan lain-lain. Aplikasi peta digital ini selain bisa diakses secara online juga bisa diakses secara offline. Untuk mengakses secara offline, sebelum perjalanan, tentukan lokasi yang akan Anda lewati, kemudian download petanya, sehingga nantinya peta digital ini bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet. Namun kelemahannya, jika Anda menggunakan peta digital ini secara offline adalah, Anda tidak dapat mengetahui update traffic saat itu, sehingga tidak mengetahui jalur-jalur mana yang padat atau lengang. Bagi teman-teman yang akan mudik menggunakan angkutan umum seperti kereta api, bus, maupun pesawat terbang, dengan memasang aplikasi online travel agent yang menyediakan pemesanan tiket angkutan umum akan lebih memudahkan pemudik dalam melakukan pemesanan tiket. Selain itu, aplikasi online travel agent juga bisa digunakan untuk memesan hotel, mencari destinasi wisata, serta banyak menghadirkan informasi promo maupun diskon di waktu-waktu tertentu, khususnya hari-hari besar nasional. Beberapa aplikasi online travel agent yang cukup terpercaya dan bisa dicoba oleh teman-teman semuanya diantaranya Traveloka, Tiket.com, Agoda, Mr. Aladin, dan lain-lain. Di samping aplikasi online travel agent, aplikasi ojek online seperti Gojek atau Grab juga cukup dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi akhir atau rumah teman-teman dari terminal, stasiun, maupun bandara sesuai dengan tujuan tiket yang dipesan melalui aplikasi online travel agent. Mengetahui perakiraan cuaca saat mau melakukan perjalanan mudik juga merupakan hal yang cukup penting. Karena dengan mengetahui perakiraan cuaca selama perjalanan, kita bisa mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk antisipasi kemungkinan yang terjadi selama perjalanan. Misalnya, pemudik dengan kendaraan sepeda motor bisa menyiapkan jas hujan jika diperkirakan dalam perjalanan akan ditemui cuaca hujan, serta dapat mengemas barang-barang yang dibawa dengan kemasan yang tahan air. Demikian juga sebaliknya, jika diperkirakan cuaca saat perjalanan diperkirakan panas, maka pemudik juga akan mengantisipasi tekanan ban dan suhu mesin kendaraan selama perjalanan, agar tidak ada gangguan yang dapat menghambat perjalanan. Aplikasi info BMKG cukup memberikan informasi yang lengkap mengenai cuaca,
peringatan dini dan informasi bencana, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi alam khususnya di Indonesia yang cukup lengkap dan up-to-date. Pilihan lainnya ada aplikasi AccuWeather, The Weather Channel, atau widget yang disediakan oleh smartphone. Di era yang serba digital saat ini, untuk melakukan perjalanan mudik tidak lagi dibutuhkan untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Karena hampir semua jenis pembayaran yang dilakukan selama perjalanan mudik tidak lagi membutuhkan uang tunai, misalnya untuk bayar tol. Anda hanya cukup menyiapkan saldo e-tol yang cukup untuk perjalanan mudik. Dan jika saldo e-tol tidak mencukupi, kita bisa melakukan top up dengan menggunakan aplikasi perbankan yang ada di smartphone. Yang perlu dipersiapkan tentunya aplikasi mobile banking seperti M-BCA, Livin by Mandiri, Brimo, BNI Mobile Banking, atau aplikasi yang sesuai dengan rekening yang Anda miliki. Selain aplikasi mobilenya, yang perlu dipersiapkan adalah saldo rekening yang mencukupi dan koneksi internet di smartphone agar transaksi bisa dilakukan. Di samping itu, transaksi-transaksi lain selama perjalanan juga hampir bisa dilakukan secara cashless, seperti pengisian BBM di SPBU, pembayaran di tempat makan, pusat oleh-oleh, dan tempat-tempat belanja selama perjalanan. Hampir semua sudah bisa dilakukan dengan mobile banking atau dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, Linkaja, dan lain-lain. Jadi, selain aplikasi mobile banking, aplikasi dompet digital pun perlu dipasang di perangkat kita untuk memudahkan transaksi tanpa harus membawa uang tunai yang banyak. Bagi teman-teman yang mudik menggunakan kendaraan pribadi khususnya mobil, kiranya perlu juga mempersiapkan aplikasi bengkel online untuk berjaga-jaga bila terdapat kerusakan atau gangguan di tengah jalan. Beberapa pabrikan mobil telah menyediakan layanan pemesanan perbaikan mobil dengan teknisi yang bisa datang ke lokasi. Seperti Auto 2000 Digirum, Daihatsu, Honda e-Car, Mitsubishi Motors ID, Halo Suzuki, dan lain-lain. Selain bengkel pabrikan, ada juga layanan bengkel umum seperti Soft and Drive yang memberi layanan pengiriman teknisi ke lokasi atau dapat menunjukkan bengkel fisik Soft and Drive terdekat. Untuk perjalanan mudik yang cukup jauh, mungkin akan terasa membosankan saat di perjalanan, baik itu di darat, laut, maupun di udara. Untuk itu, menginstal aplikasi hiburan seperti game, platform nonton film, atau pemutar musik bisa dilakukan di smartphone pemudik untuk mengurangi kebosanan selama perjalanan. Untuk pemudik yang mengemudi kendaraannya sendiri, tentunya perlu dipertimbangkan aplikasi hiburan yang tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, agar perjalanan tetap lancar dan selamat sampai tujuan. Aplikasi yang tidak kalah penting berikutnya adalah Satu Sehat. Aplikasi pengganti Peduli Lindungi yang diterapkan sejak tanggal 1 Maret 2023 ini tetap dibutuhkan meski masa pandemi telah dinyatakan usai. Karena aplikasi ini memuat sertifikasi vaksinasi digital yang dapat ditunjukkan pada petugas bila diperlukan. Khususnya bagi pemudik yang menggunakan kendaraan umum seperti pesawat terbang, kereta api, atau penyeberangan laut, kebijakan perjalanan yang mewajibkan telah mengikuti program vaksin sepertinya masih menjadi salah satu syarat. Oleh karena itu, aplikasi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa pemudik sudah memenuhi syarat untuk menempuh perjalanan dengan jalur umum. Bagi teman-teman yang masih belum menginstal aplikasi Satu Sehat, tapi sebelumnya sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, cukup dengan melakukan pembaharuan di Google Play Store atau App Store. Untuk loginnya, masih sama dengan Peduli Lindungi, yaitu dengan memasukkan nomor HP atau email yang telah didaftarkan. Demikian beberapa aplikasi yang perlu diinstal di smartphone untuk menemani perjalanan mudik agar perjalanan selama mudik menjadi lancar, aman, dan nyaman. Jika ada aplikasi lain yang menurut teman-teman tidak kalah pentingnya,
Silahkan tuliskan di kolom komentar. Hati-hati selama perjalanan mudik dan semoga selamat sampai tujuan serta perjalanan baliknya. Sampai jumpa.